Kalau kita melihat di masa lalu, SMP Bakti Mulia pertama menjadi rujukan dan pendidikan bagi seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Lampung. Dari berbagai desa orang paham orang jumlah misalnya yang sampai kelas doktor minimal 2 saya tahu yang profesor. Saya sebutkan misalnya Profesor Dr. Sawar itu, Profesor Dr. Maili untuk dan yang lain. Ada setidaknya saya tahu 2 jenderal. Ya, belum lagi tokoh-tokoh besar seperti misalnya Tamrin, seperti misalnya Gubernur dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu, kalau melihat kondisi sekarang, tampaknya SMP kita sedikit agak bingung menghadapi modernisasi pendidikan, menghadapi pendidikan zaman. Ya, kita mau diskusi mengapa demikian. Padahal dalam penangkapan punya semboyan anak kokido amrau dia. Dia menunggu, mungkin ada sedikit perbedaan. Yang mungkin ini juga karena pengaruh beberapa faktor ya yang bisa terjadi demikian. Memang kita akui, saya masih juga termasuk yang seperti tadi dikatakan pengalaman hal yang dikatakan Bapak Walianda bahwa studi sore itu sangat bagus ya. Tanpa diajari, tanpa ada guru yang mengajar, hanya belajar sendiri, tapi semuanya bisa lancar dan berlangsung dengan baik. Dan inilah juga mungkin yang sangat berbeda dengan zaman ini, antara bumi dengan langit yang saat ini kita rasakan. Demikian. Maka saya akan berpapakan ya, tentang SMP Swasta Bakti Mulia Nandrongo. Nama sekolah ini SMP Swasta Bakti Mulia Nandrongo tahun berdirinya 1 Agustus 1950 yang dulu didirikan oleh bruder-bruder Budi Mulia. Nah, jadi setelah itu mereka pindah ke Pamuruan, lalu dilanjutkan oleh Sister Kongregasi FCDM. Izin pendirian nomor 268 105/1987. Jadi cukup lama dari 1950 dari 1987 izin pendirian. Izin operasionalnya juga baru diterima tahun 1997. Nah, sepertinya juga lama banget ya itu. Kemudian sampai saat ini mendapat akreditasi B, status tanah milik Keuskupan Agung Medan. Artinya berizin. Lalu sesudah itu beralih ke Yayasan Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Nah, dan kali ini juga akan berganti nama menjadi Yayasan Santo Yosef. Jadi sebagai yayasan pengelolanya sudah juga beberapa kali berganti demikian. Nama pimpinan yayasan saat ini adalah Pastor Hatta Toto Gobiardia SJ. Nama yayasan saat ini Jalan Timur 34 Medan. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga mengenai tenaga pendidik dan kependidikannya. Orang saya sendiri, guru 12 orang, pegawai tata usaha dan operator dopenik 2 orang, lalu 1 pegawai lapangan 1 orang, sejumlah 3 orang. Sementara untuk petugas perpustakaan sampai saat ini SMP Swasta Bakti Mulia Nandrongo belum ada. Guru yang memiliki kualifikasi akademik sebenarnya minimal diploma 4 atau sarjana S1 hanya 9 orang. Dari 12 tadi hanya 9 orang. Sedangkan yang masih utamakan S3, SMA atau PG, SMP 3 orang. Guru mata pelajaran dengan mengajarkan mata pelajaran masih ada yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya sampai saat ini. Misalnya guru IPS karena tadi kekurangan sebenarnya dari kalau jumlah orang ya cukup, tetapi dari jumlah latar belakang pendidikannya juga masih belum mencukupi. Contoh guru IPS sampai saat ini masih ada harus mengajarkan
kualifikasinya IPS, tapi dia harus mengajar pengajar. Guru matematika mengajar prikom. Padahal diharapkan sekarang ini dunia sekarang adalah dunia yang berbasis telekomunikasi. Guru IPA dan bahasa Inggris mengajar seni budaya. Itulah contohnya bagaimana keadaan guru kita di sekolah ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, dia pun tadi latar belakang pendidikannya masih belum pas dengan kualifikasi dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Guru-guru kita tetap berusaha belajar dan belajar sendiri atau berkelompok supaya bisa menyampaikan mentransfer ilmu yang bukan menjadi kualifikasinya itu kepada siswa. Sehingga yang kami tahu sampai saat ini memang masih belum ada keluhan baik dari orang tua maupun dari siswa yang mengalami kesulitan karena tadi alasan itu. Yang berikutnya tentang keadaan siswa. Kalau kepada kami, kami sendiri keadaan siswa. Jumlah saat ini 288 orang yang terdiri dari kelas 7 110 orang, yaitu kelas A, B, dan D, kelas 8 67 orang, kelas A dan B, kelas 9 111 orang, kelas A, B, dan C. Kenapa ada di kelas 8 kurang? Ya memang itu juga barangkali hubungannya dengan sekolah. Ada kaitannya nanti itu. Sehingga tahun lalu memang ada kenaikan sekolah, sebenarnya bukan kenaikan, hanya karena pengalihan saja subsidi. Semua murid hanya bisa tahun ini memperoleh peringkat 29 dari 33 kabupaten provinsi Sumatera Utara. Artinya, jika memang kabupaten Samosir tingkat SMP-nya dibanding dengan kabupaten yang lain di Sumatera Utara memang harus bekerja keras, semangat bagaimana supaya peringkat 39 tadi bisa lagi dicapai. Dan dapat berlipat. Pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, di mana kita diberikan waktu untuk menceritakan sedikit masa lalu. Pertanyaan saya Pak, langsung ya, saya hormati izinkan saya jujur secara pertanyaan Bapak Penggala Suara dan orang tua saya izinkan saya untuk sedikit pertanyaan Pak. Tadi saya mulai dari diberikan oleh Suster Elsa Masir selaku kepala sekolah. Saya merasa prihatin betapa banyaknya yang harus Ibu selesaikan di SMP kita ini. Jadi Bapak semuanya kamu dalam di sini adalah kita sama-sama perhatikan. Jadi pertanyaan saya kali ini, bagaimana nanti agar berkurang gaji yang ditanggung oleh yayasan SMP Katolik? Pertanyaan saya, bagaimana keadaan pemerintah Kabupaten Samosir menangani tenaga pengajar di SMP ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator Pak Basti Samosir. Nama saya Alor Ahmad yang tidak, tapi hari aja. Saya dari desa ya. Udah ada kepala desa orang dulu. Ada di situ. Jadi mungkin nanti perkenalan ini juga ya, kalau dari siang atau nanti malam ya. Yang pertama saya tentang pertanyaan informatif. Saya tadi agak misalkan nih peringkat Kabupaten Samosir itu untuk pendidikan. Kalau ukurannya dari hasil ujian nasional tingkat SMP ya, itu kita peringkat 33 dari 33 kabupaten atau daerah tingkat 2 dan 10. Mungkin kabupaten dan Korea seluruh Sumatera Utara itu peringkat yang memprihatinkan. Tadi kita banyak menyinggung tentang gedung sekolah kita yang sudah rusak, kemudian meja kursi yang kurang layak, termasuk mungkin saya juga dulu mungkin buat koleksi meja itu pakai tipek.
Jalan dulu. Saran atau mungkin informasi yang perlu kita dapatkan, apakah bantuan dari pihak pendidikan atau dalam hal ini pemerintah daerah ataupun pemerintah nasional tidak ada untuk fasilitas sekolah? Juga itu ada buktinya, itu ada dua bangunan sekarang itu bantuan dari pemerintahnya ada, tetapi sekali lagi tentunya tidak bisa tiap tahun mereka akan memberikan bantuan itu ke setiap sekolah yang sama, sebenarnya itu swasta. Tetap juga mereka juga memberikan bantuan arah seperti laboratorium. Nah, namun kemudian kalau pemerintah sudah memberikan bantuan itu, tetap juga akan masih kurang peralatannya itu, misalnya fasilitas itu, karena contohnya SPM kan dalam SPM dibutuhkan alat itu 6, tapi yang masih bisa diberikan hanya 2, tapi masih kurang apa lagi, sehingga juga itu memang belum memadai kalau itu dipakai untuk kelompok-kelompok diskusi siswa. Sementara dari dana BOS, tadi juga selama ini memang dana BOS itu masih dipakai di hampir 80% dari subsidi untuk sekolah, ya. Sehingga tidak bisa kita menggunakan dana BOS itu sesuai dengan poin-poin yang sudah diaturkan maksimal, ya. Sudah diaturkan dengan bisnis yang sudah diaturkan penggunaannya. Di dalam keluarga ada bapak, ada ibu, ada bapak, sama om lagi. Nah, adik-adik sekarang lulus SD, SMP, dan SMA. Ada yang mau berbicara? Gak ada. Kalau begitu kakak yang bicara dulu ya. Nah, pendidikan katanya, pendidikan itu berasal dari kata didik. Jadi dia membentuk kata mendidik dan membentuk kata pendidikan. Ada kata mendidik, ada kata pendidikan. Yang lain kenapa? Pada tahu semua. Di sekolah ngapain ya? Belajar apa saja? Belajar apa? Matematika. Belajar apa lagi?
seperti itu. Kalau Pak JB Gunto mengajarkan no man is an island, nggak ada orang yang bisa hidup sendirian. Hubungannya kemana? Saya selama saya sekolah di Jogja 3 tahun lalu, saya ikut pendampingan sekolah SMP, SD mengenai pendidikan lingkungan. Jadi kita membangun jaringan antara sekolah. Saya pegang sekolah SMP Muhammadiyah, SMP Islam ya. Kemudian dengan pesantren Rakyat itu di Jogja, SD sampai pesantren. Itu kita menjalinkan mereka, menghubungkan sekolah ini untuk bekerja sama dengan sekolah lain di Jepang, di Inggris, Kanada dan lain-lain. Jaya dan Mada. Yang ketiga, belajar untuk mengenal alam, pohon, buah, dan lain-lain. Juga beliau ini di dinas urusan itu di daerah nah ini, dan untuk juga di sekolah untuk pendidikan di sekolah. Jadi sekolah programnya beliau ini ahli taman-taman dari IPB ya, IPB. Bukan dari IPB. Terima kasih. Masih ada yang lain? Bapak Ibu, kita mau menggali, kita semua menjadi narasumber di sini. Bagaimanapun memang kerjasama dan bagaimana supaya disiplin itu tetap bisa diperjuangkan dan dipertahankan. Kalau bagaimana ditingkatkan. Dan inilah memang menjadi suatu terobosan yang perlu kami lakukan, yang perlu kami akan tetap buat di sekolah. Tidak pun memang kadang-kadang kami sangat merasa bahwa menerapkan disiplin itu juga berat. Ya, contohnya misalnya terlambat. Bagaimana menegakkan disiplin kepada siswa yang tidak terlambat atau kepada guru yang terlambat? Ini juga ada dasarnya, tapi tidak dipakai. Ada juga menjadi suatu kendala juga kepada kita meningkatkan disiplin itu. Bagaimana PR-nya, termasuk juga kalau sistem tidak bagaimana mungkin suatu ada tumbuh menjadi kualitas dari dalam akademiknya. Peningkatan mutu tadi bisa kita optimalkan ke depan. Dan inilah memang usahakan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tadi dikatakan ada mungkin penilaian bahwa guru sekarang kurang berkarisma atau bagaimana. Ya bisa-bisa saja ada penilaian demikian. Tetapi saya sangat mengharapkan bahwa dan kami dari pihak sekolah sangat menyadari memang keterbatasan kami, tapi kami juga berusaha bagaimana tadi kami bisa menjadi seorang pendidik yang berkualitas atau bisa mengarahkan anak didik. Kalaupun memang kita harus juga kadang-kadang tetap di dalam hatinya karena perubahan kepada anak kita di sini hanya kepada anak-anak beserta guru. Anak-anak kami sekalian, oras. Bagus, masih semangat ya. Shalom. Ini baru anak-anak tunggu ya. Jadi kami dari Video Internasional, yaitu satu perkumpulan para pengusaha dan profesional Kristiani yang rindu untuk membagikan firman Tuhan melalui pembagian Alkitab secara cuma-cuma di 5 sasaran. Sasaran pertama kami adalah anak sekolah mulai SD sampai universitas. Sasaran yang kedua anak-anak kami, sasaran yang kedua adalah rumah sakit. Sasaran yang ketiga adalah hotel. Sasaran yang keempat penjara dan rumah tahanan. Sasaran yang kelima adalah atlet dan kepolisian. Tolong bergeser, bergerak sampai di belakang, bicara. Dan ini sudah mengiri Pak Srino. Ya, yang apa?
kardusnya diangkat Pak. Kalau diangkat kardusnya itu ke tengah, nanti bawa 10 balik lagi repot. Silakan. Ya, jangan semua keluar. Sini.